Halo sahabat Selka, kita kali ini mau ngebahas tips-tips dari Selka nih. Kali ini kita mau ngebahas kenapa AC suka bocor dan juga cara mengatasinya. Nah, sebelum lebih detail mengenai kenapa sih AC suka bocor di indoor atau di outdoornya, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Oke, kenapa AC suka bocor sih? Nah, kita bahas lebih ke indoor dulu ya. Kenapa AC suka yang indoor itu suka bocor? Nah, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir juga. Bukan berarti semua AC bocor itu pasti merusak AC-nya. Kadang ada yang udah panik duluan, langsung buru-buru ke toko atau telepon teknisi setempat. Kalau misalkan kalian masih garansi, lebih baik ke bagian garansinya gitu ya, untuk ditanya konsultasi dulu apakah memang AC-nya nanti dicek bermasalah atau enggak. Kalau misalkan sudah datengin karena garansi ternyata AC tidak bermasalah dan hanya perlu dicuci, kalian tinggal panggil tukang cuci aja, teknisi cucinya ya. Nah, biasanya kan kalau misalkan bocor tuh ada di indoor, ada di outdoor. Nah, kalau di outdoor itu banyak juga orang yang mungkin yang kalau outdoor ada di atas itu nggak perhatiin. Tapi biasanya kalau ada yang taruhnya di depan rumah, ya kan pasti netes-netes kan ke garasinya dan segala macam, itu suka tanya kenapa sih outdoornya bocor. Nah, itu terjadi kebanyakan karena kondensasi yang dimana terlalu dingin freonnya, ya kan, mempengaruhi jadinya berembun. Kayak misalkan kalian minum air es aja itu kan gelasnya berembun. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Makanya untuk pipa AC itu minimal itu tidak boleh di bawah 3 meter, karena kalau di bawah 3 meter itu makin lebih sering kondensasi, ya kan, freonnya terlalu, arinannya terlalu pendek, terlalu cepat untuk balik lagi. Jadi minimal dari pabrik itu adalah 3 meter. Dan juga ketebalan itu mempengaruhi ya, dari ketebalan pipa sampai ketebalan armafleknya juga. Karena kalau tipis ya pasti otomatis kan makin berembun, jadi juga bisa menetes di pipa, nggak cuma di outdoor aja tapi di pipa itu juga bisa menetes, ya kan. Nah, kalau di indoor bocor itu biasanya juga kebanyakan karena kondensasi juga, atau memang tersumbat lebih ke kayak pipa pembuangannya, yang dimana sudah pipa pembuangan indoornya itu udah lumutan yang jarang ditembak. Setiap cuci AC itu wajib banget kalian minta selalu teknisi AC-nya sekalian deh pipa pembuangan ditembak supaya yaitu tidak terjadi mampet, ya kan, jadinya tidak berbalik ke indoornya jadi bocor. Nah, bisa juga memang pasti karena kalau misalnya sudah ditembak, indoornya masih bocor, masih netes, itu dari evapnya. Evapnya juga kondensasinya udah sampai mengakibatkan netes dari si indoor tersebut. Jadinya itu biasanya langsung ke bagian spare part, ke teknisi atau ke brandnya langsung ya, kalau selama kalian masih ada garansinya. Nah, dan juga kurang lebih karena pipa drainnya itu terlalu rata, yang dimana akibatnya makin lama dia jadi berbalik lagi ke si indoornya. Jadi memang harus lebih miring, jadi tidak boleh di atas, tidak boleh terlalu tinggi, ya kan, dengan salurannya juga tidak boleh terlalu rata, jadi memang harus agak lebih ke bawah. Perhatikan juga kalau memang misalkan dalam 2-3 hari kalau kalian udah rutin pakai ternyata udah mulai bocor, berarti memang pemasangan teknisinya itu terlalu rata, jadi minta tolong untuk diturunin lagi aja untuk si pipa pembuangannya. Terus juga dimana freonnya bocor, jadi memang bisa mengakibatkan juga si indoornya netes-netes. Nah, indoor ataupun outdoor pun yang memang misalkan bocornya mau netes ataupun deras, itu kalian nggak perlu khawatir AC-nya bisa rusak ya, yang dimana memang AC indoor outdoor ini sudah didesain
yang dimana waterproof, yang dimana pastinya untuk supaya kalau misalnya terjadi kebocoran tidak merusak langsung ke AC-nya, ke partnya. Nah, supaya kalian tidak terjadi kebocoran dari indoor atau outdoor, pertama tadi sempat beberapa sudah saya sebutin, yang dimana untuk pemasangan si pipa drainnya minta teknisi jangan terlalu rata ya kan. Terus atau misalkan kalian sudah instalasi dari bangunan, berarti minta teknisi untuk ngikutin instalasi yang sudah dipasang, jadi harus di atasnya pipa drain pemasang indoornya. Berikutnya juga pipa yang panjangnya tidak boleh di bawah 3 meter, itu minimal aja 3 meter. Tapi kalau memang misalkan bisa 5 meter lebih baik. Tapi kalau misalkan cuman kayak pemasangan indoor outdoor yang belakang-belakangan kan kalau pakai 5 meter sayang biaya juga. Jadi kalau cukupnya 3 meter. Nah, itu tinggal digulung aja, jangan dipotong minta teknisinya. Jadi wajib minimal 3 meter. Dan yang ketiga itu pipa drainnya harus sering ditembak setiap cuci AC, minta selalu langsung ditembak supaya tidak terjadi lumutan dan tersumbat, jadi tidak balik lagi ke indoornya untuk si airnya ya. Dan yang terakhir sering-sering cuci AC pastinya ya kan. Jadi kalau misalkan kalian pemakaian 24 jam itu lebih baik 1 bulan sekali gitu loh. Terus kalau misalkan lebih dari misalkan di bawah 24 jam, 12 jam, berarti 2 bulan sampai 3 bulan gitu ya. Jadi kalian harus rajin-rajin cuci AC juga. Nah, sudah di akhir video, itu adalah tips untuk mengatasi AC bocor, juga kalian nggak perlu khawatir. Jadi nanti kita akan bahas tips-tips lain kalau memang kalian ada yang mau dibahas mengenai apa sih yang perlu kalian ketahui, cara segala macamnya tips-tips dari Selka, kalian boleh komen, nanti kita akan coba cari tahu dan kita akan bikin videonya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye.